Salam untuk Bapak Ibu semua, kembali bersama saya di channel ini, channel yang selalu menyalurkan informasi penting dan terbaru seputar informasi pendidikan dan informasi relevan lainnya. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu tenaga honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat mencerdaskan anak bangsa. Pada pertemuan ini ada satu hal penting saya sharekan pada Bapak Ibu, di mana informasi ini merupakan yang terbaru dan salah satu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Birokrasi, bahwa informasinya 48 tahun masih bisa mendaftar CPNS, dan untuk P3K batas usia honorer 50 tahun. Sesuai keputusan Menteri Pan-RB, usia pelamar CPNS yang sudah ditetapkan yaitu paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Tetapi informasi ini mengejutkan kita. Supaya lebih jelas ikuti video, ini dia informasinya. Media nasional klip pendidikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Men-PA-RB telah menetapkan aturan soal batas usia pelamar CPNS 2024. Usia pelamar CPNS yang sudah ditetapkan yaitu paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Sedangkan untuk pelamar jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perkayasa dengan pendidikan dokter batas usia yang telah ditetapkan yaitu 40 tahun. Namun ketentuan ini berbeda untuk pelamar CPNS di wilayah Papua. Papua dikenal sebagai wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik, termasuk dalam hal distribusi dan ketersediaan tenaga kerja profesional di sektor pemerintahan. Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam birokrasi pemerintahan, Men-PA-RB melakukan penyesuaian batas usia pendaftaran CPNS khususnya untuk wilayah Papua. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa usia tidak selalu menjadi penghalang utama dalam kontribusi terhadap negara, terutama di daerah dengan kebutuhan khusus seperti Papua. Oleh karena itu, Menteri Pan-RB telah mengeluarkan keputusan nomor 350 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil di wilayah Papua, di mana dalam keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Men-PA-RB, usia maksimal untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS di wilayah Papua berbeda dengan batas usia pelamar CPNS pada umumnya. Dalam diktum ke-6 disebutkan bahwa batas usia pelamar yang telah ditetapkan Men-PA-RB untuk wilayah Papua yaitu paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 48 tahun. Sementara untuk pelamar yang terdaftar sebagai ex tenaga honorer kategori 2 pada pangkalan data BKN, batas usia yang telah ditetapkan yaitu paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 50 tahun. Ketentuan ini berlaku untuk instansi pemerintah yang termasuk daerah otonomi baru di wilayah Papua. Seterusnya, adapun wilayah yang dimaksud yaitu pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Selain batas usia, persyaratan lain pelamar CPNS wilayah Papua juga dapat menggunakan ijazah SMA atau sederajat yang terdaftar di Kemendikbud. Kemudian, pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri harus memiliki ijazah dari perguruan tinggi atau program studi yang terakreditasi di BAN PT atau pusat
pendidikan tenaga kesehatan atau lembaga akreditasi mandiri dan pendidikan tinggi kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jadi bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah informasi terkait batas usia pelamar CPNS terkhususnya di wilayah Papua, dan sekian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di layar HP Bapak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.